Aduh, jadi nggak enak ditungguin sama Mpok. Maaf, Pok, saya tadi nemu ini. Tadi kata warga ini bir peletok. Betul. Bener nggak sih, Pok? Ini namanya bir peletok. Ini minuman khas Betawi. Salah satu minuman khas Betawi ya. Kenapa namanya bir peletok? Karena Kenapa tuh, Pok? bikinnya di peletok-peletok, peletok-peletok jadi bunyi dia. Jadi ini bir yang nggak pakai alkohol. Bir yang nggak pakai alkohol ya. Ini khas Betawi ya. Khas Betawi. Saya boleh cicip ya, Pok ya? Boleh dong. Coba Coba. ini. Enak bener. Agak anget-anget ya. Nah, Enak. kenapa merah? Ini merahnya itu dari kayak serutan pohon secang. Jadi warnanya merah. Iya. Macam-macam nih bumbunya. Ada yang namanya cengkeh, serai, terus jahe. Nanti digodok deh. Digodok, kemudian biasanya ini supaya ini kalau kita sih dingin. Jadi nanti dia sebenarnya berbusa dia. Lotok gituin ya. Enaknya diminum hangat atau dingin? Tergantung, kalau kita lagi kurang sehat minumnya hangat. Tapi kalau yang sebenarnya yang paling enak tuh dingin. Oh iya, dingin bener. Nikmat Ini bener. enak loh. Saya minum lagi ya. Nah itu minuman khas Betawi. Oke. Pok, kalau kita bicara soal tadi banyak warga juga begitu ya yang memang sudah punya usaha untuk kerak telur ini sendiri gitu. Oh bagus nih, alhamdulillah bener. Pengalaman Po Silvi sebagai Kepala Satpol PP pada saat itu, kemudian juga berhasil untuk merapikan begitu ya salah satu kawasan yang ada di Jakarta. Tapi masalahnya sekarang kalau tidak ada petugasnya, PKL ini kembali lagi gitu loh, Pok. Usaha mereka ini kembali lagi. Kenapa mereka kembali? Karena mereka ingin berdagang. Mereka ingin punya mata pencaharian. Iya. Nah sekarang persoalannya kita mesti beri kesempatan pada mereka, tetapi harus tertib. Artinya harus bersih. Kalau saya gini, contohnya di Jalan Sidoarjo, Menteng, itu saya bikin nih. Jadi ada itu PKL kita kumpulin dari mana-mana supaya dia nggak berecetan kalau kata kita. Iya. Jadi kan mengganggu lalu lintas. Udah kita kumpulin supaya jalan. Kita ngomong dulu tuh sama camat, sama lurah, sama tokoh masyarakat, sama RW, sama RT. Ngomong oke, kita bikin. Syaratnya satu Bu, katanya. Jangan kotor. Oke. Kalau begitu kita bikin aturan. Kita bikin aturan bareng-bareng. Iya. Jadi dari jam berapa kita mulai? Oh habis maghrib. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Gitu kan. Tapi nggak boleh ada selokannya mampet. Artinya harus tetap bersih Harus begitu ya? Nggak boleh bau. Nggak boleh dia, kalau kita bilang apa tuh ya? Sisa makanan dibuang. Atau jalan itu jadi bertanda. Karena misalnya minyak yang dibuang sembarangan. Nggak boleh. Oke janji, tanda tangan. Kalau kata kita pegawai ini fakta integritas gitu lah ya. Dia sudah tanda tangan. Nanti kalau satu, apabila dia tidak laku berarti makanannya kurang menarik. Iya, betul. Nah kita suruh off dia. Suruh off, ganti tukeran sama yang lain. Iya. Terus kalau dia buang sampah sembarangan, kemudian dia bikin bau selokan atau apa, dia kita kasih sanksi. Dan mereka sepakat, oke kita kasih sanksi 2 hari nggak boleh dagang. Kan besok dia kan semangat ya, besok aku nggak mau begini gitu kan. Terus mereka juga mencari apa pelanggan supaya laku barangnya. Nanti saya kontrol, satu rajin. Di samping itu, ini adalah tempat saya berdialog interaktif dengan warga, dengan wartawan, dengan lembaga swadaya masyarakat yang pengen ngobrol saya ajak. Kan harganya juga terjangkau oleh saya, saya jajanin. Oke, artinya tetap berada di sana dengan memberikan ruang begitu ya untuk mereka. Diberi kesempatan, tapi kita mesti kenakan sanksi dengan tegas. Ini saya beri kesempatan. Ketika nanti tidak mengikuti aturan, saya bilang, Anda nih harus kena sanksi. Oke. Kalau itu kita belajar untuk PKL makanan begitu ya. Ini sekarang yang terjadi di salah satu kawasan di Tanah Abang yang awalnya sudah rapi, kemudian diberikan tempat begitu ya untuk mereka berdagang. Tapi hasilnya sekarang kembali lagi ke pinggir jalan. Persoalan kembali lagi adalah persoalan pembudayaan. Saya bilang bahwa pembangunan di Jakarta ini boleh, fisiknya boleh, tapi harus diimbangi atau diiringi dengan yang namanya pembangunan sosial budaya. Nah, artinya apa? Pembiasaan pembudayaan itu harus terus dilatih, terus. Nggak boleh bosen. Gimana caranya ngelatih? Caranya begini, saya bilang, Anda kan mau laku. Kita nggak boleh, daripada Anda diuber-uber terus, kita tempatin. Kan tempatin di atas. Terus nanti Bu, dia turun naik kemari. Sekarang kita bikin komitmen. Ketika Anda turun, satu, nggak boleh dagang di dalam, nggak boleh dagang di luar. Jadi kita harus tegas. Nah, akhirnya kan daripada dia nggak dapat di dalam, nggak dapat di luar, akhirnya bikin aturan. Terus semua kita permudah. Artinya yang belanja juga kita giring supaya dia masuk, jangan belanja di luar. Kalau kekhawatiran akan kehilangan pelanggan, akan kehilangan pembeli, saya udah berulang kali bilang begini, saya akan bantu sosialisasi. Misalnya abang biasa dagang di mana, di sini. Terus abang jualan apa? Oh ternyata jualan koko, baju sadaria yang udah langganan. Oke, saya akan beritahu.
Jadi saya pasang di situ, pasang sementara bahwa abang ini dagang sekarang di blok ini, lantai ini. Dia nggak kemana-mana, dia pasti di dalam. Jadi memang kita mesti bersinergi antara kita ini sebagai pengayuh masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Salah satu yang menjadi nilai poin bagi Anda adalah pengalaman. Anda sudah berpengalaman dalam di Satpol PP, Wali Kota Jakarta Pusat, begitu ya. Kemudian juga terakhir juga masih masuk dalam jajaran Deputi Gubernur, begitu ya, di Pemprov DKI Jakarta. Artinya pengalaman itu menjadi modal Anda dan juga Mas Agus untuk bisa maju nantinya di 2017. Sekarang mendapatkan nomor 1. Dan Anda adalah satu-satunya calon perempuan begitu ya yang ikut bertarung seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian Anda juga termasuk pertama kalinya mungkin begitu ya di Jakarta kepala Satpol PP memimpin gitu. Artinya semua serba satu. Apa makna satu untuk Anda? Ya, satu itu kan boleh dibilang awal. Awal dari angka itu adalah satu. Artinya kita harus mengawali. Ketika kita mengawali, ini betul-betul harus yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Agar ikutan kita, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini bisa meniru kita, bahkan bisa membuat yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kalau nomor 1-nya aja sudah kurang baik, yang nomor 2-nya lemes nih, nomor 3 lemes. Jadi kita mesti semangat tuh nomor 1. Wah, nomor 1 aja begitu, aku nomor 2 harus lebih baik, aku nomor 3 harus lebih baik. Gitu. Jadi harus dibuktikan. Emang sebuah pencapaian itu harus selalu dengan pembuktian. Benarkah kita kerja baik? Dan satu kuncinya kalau saya sebagai perempuan, saya berterima kasih nih. Saya suka dibilang representasi dari pencapaian perempuan Indonesia. Saya bersyukur. Kenapa? Jangan pernah jadikan pria-pria ini adalah kompetitor kita, lawan kita. Tapi jadikanlah mereka adalah mitra kita. Kita bisa sharing, kita bisa tukar-menukar ilmu. Dia nggak punya ilmu, kita bagi. Dia punya ilmu, kita minta. Jadi betul-betul kita beriringan. Ini yang dinamakan dengan mainstreaming gender, pengarusutamaan gender. Tahun 2000 saat saya kepala Biro Dinas Sosial, saya pernah loh sampai speech di New York soal bicara mainstreaming gender. Ya, termasuk juga waktu di Bangkok, kita bicara soal penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan hak-hak perempuan itu yang saya lakukan di sana. Saya bersyukur sekali karena bagaimanapun kita sebagai perempuan, kalau bukan kita siapa lagi yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Iya, Pok boleh disinggung sedikit ya. Ini kita kembali ke masa lalu, kita flashback sedikit begitu ya, keikutsertaan Anda dalam pertarungan di Pilkada DKI 2017. Tiba-tiba nama seorang Silviana Murni begitu ya digaungkan dan dimunculkan, disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Bagaimana prosesnya hingga Anda bisa muncul dalam pertarungan ini? Alhamdulillah ya, saya juga sebenarnya setiap yang saya jalan ini seperti air mengalir. Pokoknya saya bekerja, kalau suami saya pesan gini, Mama 2, 1 profesional. Jangan kerja pikirin uang, karena otomatis uang akan ikut. Profesional saja, uang urusan saya sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Yang kedua sekolah sampai tamat. Makanya beliau push banget saya untuk sekolah sampai selesai. Alhamdulillah di usia saya 50 tahun sesuai target kita bersama. Ya, target kita bersama itu pas 50 tahun saya guru besar. Alhamdulillah. Nah, kemudian jadi kalau saya mengatakan bahwa ini bagaimana sih kita kan berjuang bisa sampai dapat artinya mendampingi Mas Agus. Saya jalani hidup ini kan orang yang melihat. Menurut saya biarlah kita nggak perlu pencitraan lewat media sosial atau apa. Kalau media sosial ingin merekam saya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tidak perlu pakai merekayasa, jalani saja. Gitu. Saya pada hakikatnya saya punya yang namanya website, ya. Saya punya WordPress juga punya. Saya sangat gadget, saya suka sekali. Saya Facebook, Twitter, Pets, Line, Telegram, saya punya semua. Tapi tidak bermaksud saya menghadapi saya cuma gini, ini loh. Kalau masyarakat ingin tahu tentang saya dan apa yang sudah dilakukan tentang kebijakan Pemprov, kalau mereka mau bertanya dengan saya langsung balas ini. Dari dulu saya seperti Jadi apa yang menguatkan Anda untuk maju dalam Gubernur DKI ini? Saya merasa bahwa saya diminta dan saya melihat bahwa seorang Mas Agus Harimurti Yudhoyono, beliau ini seorang yang sangat profesional saya lihat. Pendidikannya bagus, saya sering mengulang-ulang begini. Beliau ini punya yang namanya intellectual intelligence. Otak kirinya tuh luar biasa. Nggak pernah loh nggak dapat yang terbaik. Summa cum laude. Nah kemudian
saya juga melihat dari cara bicaranya, tutur katanya, sistematis, artikulasi, cara mengungkapkan pemikiran itu emosional intelligence-nya itu sangat betul terkendali. Ini loh pemimpin yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Anda melihat itu di sosok Mas Yes, Agus? mampu mendengar, mampu mengamati. Jadi antara otak kiri dan otak kanannya ini seimbang. Nah ini yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Nanti kita lanjutkan kembali ya Po ya, kita masih ada satu segmen lagi untuk kita bisa tahu lebih banyak lagi seperti apa sosok dari Po Silviana Murni. Tetap di Mencari Jawara Jakarta.